Oke, bismillah ya. Nah, kita mulai teori sekarang. Bedakan antara marah dengan agresi. Anger and aggression. Ini dua hal yang berbeda. Kalau kemarahan itu rasa. Kalau agresi itu tindakan. Agresi itu menyerang orang lain. Ini yang oleh Imam Ghazali disebut nafas sabu'iyah. Seperti binatang buas. Binatang buas itu kan agresif, menyerang orang lain. Marah itu manusiawi, tapi agresi menyerang orang lain tidak. Jadi agresi itu melampiaskan amarah dengan tindakan, tapi tindakan ini sifatnya negatif. Jadi jalan negatif pelampiasan amarah itu namanya agresi. Ini dua hal yang berbeda. Jadi kalau kamu bilang, Pak, manusiawi atau Pak saya marah? Ya, tapi ketika kamu menyerang orang, menyakiti orang, membalas, merusak orang lain, itu namanya agresi. Jadi yang itu tadi yang disebut antara sebabnya dan efeknya bisa jauh lebih besar, lebih bahaya efeknya. Jadi ini dua hal yang berbeda. Nanti ada ekspresi marah yang benar, yang baik. Cuma amarah ini kan memang mengganggu. Kadang-kadang perlu memang pelampiasan, peringanan, dan lain sebagainya. Itu nanti ada caranya. Tapi tolong jangan marah berbuah agresi. Kalau dia berbuah agresi, biasanya efek negatifnya jauh lebih besar daripada sebabnya. Nah, ini kalian harus bisa membedakan dua ini ya. Agresi inilah yang dikritik oleh Imam Ghazali. Jadi di kita itu ada jiwa yang tenang namanya mutmainnah, ada jiwa tumbuhan, jiwa yang dia sebut bahimah, binatang ternak. Nah, ada jiwa sabu'iyah yang disebut binatang buas. Jadi kita itu seperti binatang buas. Kalau agresif, kerjaannya nyerang orang terus. Itu namanya agresi. Mungkin kamu marah, ada banyak ketidakadilan, tapi tidak harus diterjemahkan sebagai agresi. Tindakan menyerang orang lain secara negatif. Ini dua hal yang berbeda. Baik, kita lanjutkan lagi. Sekarang level-levelnya. Wah, ini menarik ya, marah saja ada levelnya. Tidak cuma pedes. Ya, tidak cuma ayam geprekmu ada levelnya. Ternyata ya marah ada levelnya juga. Dari marah yang ringan sampai marah paling berat. Levelnya ada 5. Marah itu. Level yang paling ringan namanya irritation. Irritation itu ketika kamu merasa terganggu sedikit, tidak nyaman oleh seseorang atau satu perilaku tertentu. Nah, ini namanya irritation. Tidak semarah itu sih, tapi saya ya terganggu. Misalnya kamu ngaji ini, kan duduk bareng-bareng itu. Ada teman sebelahmu garuk-garuk terus sambil goyang-goyang. Iki ngopo tuh yang ngaji kok ribet terus, misalnya kamu kan jengkelnya luar biasa itu. Ini sebenarnya ya ndak marah sih, kamu ndak akan negur dia sambil enggak. Cuma kamu merasa risih saja kipi itu ya temanku ini. Ini namanya irritation. Jadi kayak kamu belajar tiba-tiba temanmu nyetel musik. Bukan kerasnya sih, cuma lagunya kok itu kamu sebel banget terus. Nah, itu kan kamu terganggu. Kalau keras kan kamu bisa negur, kamu agak marah. Ini ndak keras, dia dengerin pelan-pelan. Tapi kok lagu itu yang diputar terus diulang-ulang tiap hari, ndak ganti-ganti misalnya. Itu lagi. Nah, ini irritation. Ya jengkel sih, tapi ya ndak segitunya, ya ndak apa-apa. Ini biasanya cepat hilang. Yang jenis irritation ini kadar marah yang paling ringan. Di atas irritation ada frustration, frustasi. Frustasi itu ketika
ada sesuatu yang menghalangi tercapainya tujuan atau keinginan. Dan kamu merasa tidak berdaya karena itu. Ini lebih dari iritasi. Misalnya, kamu mau ujiannya jam 7. Kamu sudah berangkat sih sejak setengah 7. Hitunganmu 20 menit nyampe. Kok di jalan macet, entah ada apa. Wah, itu kamu marah, level frustasi. Kamu hopeless sudah. Wis ndak bisa ujian ini, alamat ndak lulus ini, wis ini. Frustasi sudah. Jadi, kamu berangkat ngaji, tengah jalan hujan terus. Ndak bawa jas hujan. Mau nekat terus, mosok ngaji sambil basah-basahan. Ndak enak. Mau ndak nekat nanti ndak jadi ngaji. Akhirnya kamu berteduh pinggir jalan sambil misuh-misuh dewe. Ki ngopo ya ndak ngapa-ngapain, ndak ada. Ini namanya frustasi. Jadi mungkin kalian sering ngalami ini. Situasi yang kamu ndak bisa mengendalikan sudah. Dan itu menghambat keinginanmu. Kalau tadi yang iritasi kan kamu masih lah cuek saja bisa selesai. Kan gitu. Kamu tidak peduli saja bisa. Tapi kalau frustasi ini tidak bisa sudah. Mau tidak mau harus kamu hadapi. Ini lebih dalam berarti rasa marahnya. Kalau tadi ringan. Ada lagi level 3. Level 3 ini mendongkol resentment. Nah, resentment itu marah karena perlakuan orang lain yang menurutmu tidak adil. Jadi kamu merasa secara sengaja ditidakadili. Meskipun kamu tidak berani ngomong. Jadi, bolak-balik begitu terus. Misalnya kamu ngantri, entah di Indomaret atau di mana. Sudah ngantri lama panjang, tiba-tiba ada yang nyerobot. Terus kamu tidak berani ngomong sih. Mau ngomong kok males, nanti ribut, tidak ngomong. Ini mendongkol, ini namanya resentment. Jadi kamu merasa hakmu diambil orang. Itu namanya resentment. Ini juga marah. Ngantri bensin di SPBU, tiba-tiba diserobot orang, kamu marah. Ini resentment, mendongkol. Ini lebih dalam biasanya daripada kena macet tadi. Nah, ini level 3-nya marah. Ada lagi level 4-nya marah. Level 4-nya marah itu moderate anger. Moderate anger itu lanjutannya yang ketiga tadi, tapi sekarang kamu mulai mengekspresikannya. Kamu mulai menunjukkan gejala bahwa kamu marah. Ini sudah moderate anger. Mungkin kamu debat, mungkin kamu marah tadi orang yang ngantri mbok bisu-bisui. Kenapa kamu kok nyerobot saya, kamu harus di belakang, saya sudah ngantri lebih awal ini. Ini kamu sudah berani mengekspresikan, namanya moderate anger. Kalau yang sebelumnya, yang mendongkol tadi, itu ya kamu diam saja, tapi dongkolnya luar biasa. Tapi sekarang kamu tidak kuat sudah, diam saja. Ini saatnya saya speak up, saya harus ngomong ini. Ini namanya resentment. Oke, ini biasanya sudah level pedesnya, level marahnya sudah level 4. Kalau sudah itu wis kamu tidak kuat. Ada lagi puncaknya marah. Ini marah level 5, ini karetnya 5 sudah ini. Ini sudah amarah, ini sudah intensif. Biasanya kalau sudah di sini, kamu mulai kehilangan kendali sudah. Kamu mungkin bisa mulai mukul, mulai teriak tidak terkendali, melakukan tindakan-tindakan pada orang lain. Ini yang disebut rage. Jadi kamu mulai sudah tidak terkontrol ini, mulai kumat, kamu keluar aslinya sudah. Kosakatanya berubah sudah. Yang semula lemah lembut sekarang sudah tidak peduli itu sudah.
Kebun binatang bisa keluar semua kalau sudah di sini. Ini namanya rage. Nah, jadi ini juga bisa jadi tips. Kalau kalian sedang marah, coba kamu cek, ini marah level berapa ya ini. Itu untuk ngerem biar kamu ndak sampai level paling tinggi. Wah, ini saya sudah Jadi kalau ada temenmu ganggu kamu, kamu peringatkan dia, hati-hati loh, saya sudah level 4 ini. Kalau sudah 5, saya tidak peduli lagi sudah. Nah, jadi buat warning temanmu, sebenarnya ngingetin dirimu juga sih. Ini 4 ini kalau tidak hati-hati saya lepas kendali setelah ini. Jadi kalau kalian yang jiwanya usil mau ganggu temanmu, ya kamu atur saja ini ganggu level 1 saja lah, yang bagian irritation tadi, yang bagian awal yang tidak terlalu iseng. Kalau mau ngeprank ya yang simple-simple, jangan yang berat-berat. Karena hati-hati kalau kamu level marahnya sudah sangat dalam, lepas kendali. Kalau lepas kendali bisa nanti hasilnya malah jadi menyesal. Ngapain tadi saya semarah itu ya, akhirnya ada yang ngerekam, akhirnya viral saya. Kan ada itu kan sampai ngeluarin pistol, itu kan sebenarnya saking marahnya mungkin karena apa. Tapi ya sekarang di mana-mana ada CCTV, ada rekaman, akhirnya viral dan kamu menyesal. Itu tadi yang disebut oleh Marcus Aurelius, betapa banyak akibat dari kemarahan itu lebih besar daripada sebabnya. Wong sebabnya cuma disalib saja, misalnya mobilmu Pajero disalib Cherry tahun 70 sekarang kan, terus kamu jengkel, terus kamu kejar kamu itu kan. Itu padahal ya cuma iseng gitu aja, kamu dadak aneh-aneh, akhirnya ya viral terus. Menyesal. Oke ya, maka hati-hati. Kamu kendalikan amarahmu, ya cara paling gampang coba kamu sadari kamu ada di mana ini. Jangan-jangan saya ada di level marah yang sangat dalam. Lanjut. Ini jenis marah alternatif. Aneh-aneh ya ada. Ini jenis marah yang khas. Ini namanya beda-beda. Mungkin teman-teman juga sering ngalami seperti ini. Yang pertama ada istilah chronic anger. Ini kemarahan yang kronis. Ini seringkali berhubungan dengan watak. Jadi orang yang marah terus. Nesu ae ora tau ono. Ini namanya chronic anger. Ini hati-hati kalau agak bablas sedikit harus perlu psikiater kamu. Jadi tidak pernah senyum, tidak perlu isinya nesu, ada apa dikit marah, ada apa dikit marah. Ini namanya kamu sudah kronis marahmu. Dan ada mungkin ya tipe orang tertentu yang gampang sekali marah, oleh hal-hal kecil saja marah. Kadang-kadang dia menyusahkan sekelilingnya. Diberi apa saja, mengalami apa saja, dilihat titik negatifnya sehingga dia marah. Jadi ini namanya chronic anger. Ketika seseorang marah terus-menerus dalam jangka waktu lama, ya tentu saja efeknya ke mental dan juga fisik pasti. Jangan dikira nanti ada ureanya kenapa fisik juga ngefek bagi orang yang terus-menerus marah. Bahkan situasi biasa-biasa saja orang bisa marah. Yo kayak tadi lo contohnya, misalnya ada yang gelasnya guling terus minumannya jatuh. Itu kan biasa saja, yo gelas kesenggol ada isinya, mesti isinya tumpah, kan simpel saja. Tapi terus marah temanmu, itu gimana tuh kok ndak hati-hati wong bawa gelas itu. Alah yo biasa saja, yo dibersihkan kan bisa. Tapi kalau kamu marah, ngalami hal biasa-biasa, kamu jadinya marah. Itu kamu mungkin ngalami chronic anger ini. Orang lain ngalami begitu ndak marah lah, kok kamu marah. Nyari sandal baru keluar, sandalku mana ya? Ya tinggal sabar sebentar dicari ada, tapi sebelum ketemu kamu sudah marah-marah. Ngamuknya didulukan. Nah, ini namanya kamu kena chronic anger. Ada yang ndak beres sedikit,
marahnya kamu dulukan. Nanti klarifikasinya nanti, pokoknya nesu dhisik. Nanti kalau diingetin biar aja, yang penting kan lega. Ya wis. Ya sing waras ngalah. Ya kadang-kadang harus begitu ya. Baik, coba ya, semoga tidak ada yang di sini yang kena penyakit kronik marah, gampang marah, nesunan. Bahasa Jawanya nesu. Terus ada jenis kedua. Ini juga tidak sehat. Passive anger. Passive anger itu orang yang sebenarnya dia marah, tapi dia tidak berani menyatakannya terang-terangan. Jadi misalnya diperintah oleh sopo atasanmu, apa orang tuamu itu, kamu sebenarnya marah tapi tidak berani ngomong. Akhirnya apa? Kalau diperintah malas-malesan, menunda-nunda, atau kamu sinis, atau kamu meremehkan orang. Itu biasanya karena sebenarnya kamu marah pada dia, tapi kamu tidak berani melampiaskan atau menyatakan bahwa saya marah. Akhirnya ya kamu mengekspresikannya dengan cara berbeda. Biar saja temanku, biar dia sakit, makanannya tak kasih apa misalnya. Kamu diam-diam saja melampiaskannya, tidak bilang-bilang. Jadi kemarahanmu kamu lampiaskan dengan cara yang berbeda. Kamu dititipi suruh beli makan, kasih saja lombok 10 sambelnya, kasih yang paling pedas, kasih itu. Jadi kan kadang kalau diajak ngomong sinis kamu. Kalau dia isinya ngeritik terus, temenmu tanya apa saja salah. Tapi kamu tidak berani bilang bahwa aku itu tidak cocok sama kamu ini loh. Aku marah padamu ketika itu loh. Tapi kamu tidak berani bilang. Jadi kamu hanya melipir-melipir untuk melampiaskan kekesalanmu. Ini namanya passive anger. Kemarahanmu tidak selesai, kamu hanya mencari pelampiasan-pelampiasan sampingan untuk balas dendam. Nah, ini ciri kedua. Ada lagi ciri ketiga. Internalized anger. Jadi kemarahan yang dipendam. Kalau tadi mending pasif itu kamu lampiaskan dengan hal-hal kayak sinis, kayak menunda-nunda dan lain sebagainya. Tapi kalau kemarahan yang dipendam ini, yang kamu rusak dirimu. Kamu jadi depresi sendiri, cemas sendiri, rendah diri sendiri, menyalahkan diri sendiri. Kadang-kadang yang salah temenmu pun kamu salahkan aku. Dirimu sendiri. Jadi temenmu yang salah melakukan apa? Harusnya kamu marah. Misalnya kamu diganggu temenmu. Yang kamu salahkan dirimu. Kenapa sih aku ini kok mau saja diganggu? Kenapa sih aku ini kok lemah bisa saja diganggu? Malah kamu sendiri yang kamu salahkan. Ini namanya kemarahan internalized anger. Jadi kemarahan yang kamu pendam sendiri pada akhirnya menghancurkan dirimu sendiri. Mungkin karena mau balas tidak berani. Bahkan secara pasif pun tadi tidak berani. Akhirnya kamu salahkan dirimu. Kenapa aku jadi orang kok terlalu lemah? Kenapa aku jadi orang kok terlalu sabar? Nah, ini. Terus kamu salahkan dirimu. Apa salahku? Apa dosaku? Nah, jadi akhirnya ya kamu stres sendiri, depresi sendiri, kamu simpan sendiri. Orang yang membuatmu marah, tidak sadar kalau dia membuatmu marah, wong kamu simpan. Kamu pendam sendiri. Baik, jadi 3 ini yang saya sebut variasi alternatif dari kemarahan. Jadi ada kemarahan yang dipendam, ada gaya marah yang pasif, ada kemarahan yang kronis. Jadi kronis, pasif, dan yang dipendam. 3 hal. Selain 5 level marah tadi. Yuk, kita lanjutkan ya. Ini sekarang kita lihat gejala fisik kita. Apa sih yang terjadi dengan
fisik kita. Saya awali dari sisi otaknya ya. Jadi ketika kita marah, ini kan yang terpicu adalah amigdala. Amigdala itu bagian otak yang berhubungan dengan emosi. Bagian otak yang berhubungan dengan emosi itu nanti kalau di otak kita itu masuknya ke namanya sistem limbik. Jadi otak kita itu ada 4 bagiannya, ada otak besar, otak kecil, otak tengah, dan sistem limbik. Nah di situ ada amigdala. Amigdala ini kalau kita sedang marah, ketika kita ini saya tidak adil ini, wah ini saya dicurangi ini kan, terus kita marah. Terus amigdala teraktivasi. Ketika amigdala teraktivasi, mengaktifkan juga respon di sistem saraf simpatik kita. Ketika saraf simpatik kita teraktivasi, detak jantung kita meningkat, tekanan darah naik, pernafasan kita meningkat. Jadi kita mengge-mengge, kalau kita marah itu kan mesti rasanya terengah-engah, detak jantung meningkat, kemudian kita tekanan darahnya naik, tubuh kita jadi panas. Bahkan amigdala ini meresponnya lebih cepat daripada informasi. Jadi kita kan kalau mengalami sesuatu diinformasikan ke otak. Kalau sebagai pengetahuan itu masuknya ke namanya konteks prefrontal. Konteks prefrontal itu bagian dari otak besar. Yang itu letaknya memang di depan. Jadi ini dia sebenarnya bagian menganalisis, memutuskan dan lain sebagainya. Cuma ternyata kemarahan itu, apalagi tadi yang mengaktifasi amigdala, amigdalanya merespon duluan sebelum informasinya dikelola oleh konteks prefrontal. Itulah mengapa kadang-kadang orang yang sangat marah itu pikirannya tidak jalan. Karena disabotase oleh amigdala tadi. Jadi pokoknya peteng pikiranmu kadung marah ya, apalagi jantung, detak jantungmu meningkat, kemudian itu tadi pernafasanmu meningkat, tekanan darahmu meningkat, wah sudah, pikiranmu kalah sudah. Nah itu situasi yang kamu alami kalau sedang marah. Bahkan ketika kamu marah, aliran darahmu itu semua mengarah ke otak dan otot. Karena dia ancang-ancang mau gerak ini, mau melampiaskan amarahnya. Efeknya apa? Antara lain efeknya adalah perutmu jadi tidak nyaman. Jadi kalau kamu sangat marah itu kadang-kadang rasanya mual sudah. Karena semua sumber daya diarahkan ke otot dan otak untuk balas dendam tadi. Jadi perutmu mules. Itu yang membuat kadang orang kalau marah itu asam lambungnya naik. Perutnya mual, mules rasanya. Kamu ada orang yang menjengkelkan sekali, itu kan tiba-tiba perutmu mules itu. Pingin segera itu. Itu mulesnya bukan karena pingin balas dendam, tapi sumber dayamu diarahkan untuk ancang-ancang melampiaskan amarah. Jadi apakah itu darah, apakah itu fokus, konsentrasi, pikiran, kesana semua. Yang lain tidak kebagian sumber daya dalam dirimu, akhirnya ya perutmu jadi mules. Makanya kalau ada orang bilang, aku lihat kamu perutku mesti mules. Oh itu mungkin karena kamu tiap hari lihat dia marah, kamu pengen balas. Jadi, nah itu cirinya. Terus, karena tadi porsi aliran darah untuk otot banyak, akhirnya apa? Otot-ototmu jadi lebih tegang. Karena siap-siap ini, semuanya bersiap-siap untuk dilampiaskan. Wajahmu juga ikut tegang, alisnya merapat, mata membelalak, giginya mengatup. Wajahmu merah karena aliran darah ke atas semua.
biasanya berkeringat. Meskipun dingin, kalau kamu sedang marah itu tubuhmu panas sudah. Itu situasinya kalau kamu sedang marah. Jadi sekali waktu ya kalau kamu sedang marah bener lari ke kamar terus berkaca. Oh ternyata gini kalau saya pas marah itu ya. Biar tahu, siapa tahu nanti kalau kamu pas marah di luar ada yang moto, ada yang nge-share viral kan kamu, wah malu saya kalau gambarnya kayak gini terus. Jadi kamu bisa ngambil strategi gimana caranya biar tidak kelihatan. Karena ada proses fisiologis seperti ini. Makanya kalian yang seneng marah harus mulai waspada. Karena ada efeknya ke fisik. Jangan dikira itu hanya di batin saja. Kalau mengikuti penelitian-penelitian, kamu terancam di sini. Kalau sering marah dalam jangka panjang. Hipertensi, darah tinggi, jantung. Tadi ada hubungannya dengan perut, lambung, pencernaan. Kekebalan tubuhmu malah jadi lemah. Makanya orang yang kuat dan sehat itu yang bisa menguasai amarahnya ternyata memang. Karena orang marah itu pada akhirnya malah jadi lemah. Dalam jangka panjang jantungmu terancam, tekanan darahmu terancam, pencernaanmu terancam, imunmu turun. Baik, jadi ini saatnya kalian mulai mengendalikan rasa amarah dalam dirimu. Oke, saya akhiri sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.